Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Balik lagi nih ya di agenda live kita nih ya. Setiap bulan ya kita bakal selalu menyapa teman-teman semua sobiku ya di Instagram, tentunya dengan materi yang akan selalu daging ya teman-teman semuanya. Dan pastinya akan berguna banget nih ya untuk kesehatan kita semuanya ya. Gimana nih kabarnya Sobi? Nah, boleh nih ya sambil kita mulai, Sobi boleh nih ya untuk menyapa kita juga, atau kasih tahu nih lagi ngapain nih kesibukannya di sore hari ini juga boleh banget ya. Siapa tahu sambil dengerin kita, sambil join live di sore hari ini lagi sambil makan pisang mungkin, atau mungkin sambil ngeteh-ngeteh ya, boleh juga nih ya disebutin ya di kolom komentar, boleh banget nih. Nah, teman-teman semuanya, sobiku, pada sore hari ini kita pastinya punya tema khusus, tema menarik dengan pembicara yang pastinya juga luar biasa pada sore hari ini. Sebelum nanti aku akan menyapa nih ya teman-teman, perkenalkan namaku Diana Vika ya. Nah, untuk pada sore hari ini aku akan memandu ya acara live kita pada sore hari ini sebagai moderator. Nah, nanti kita juga akan ya berbincang dengan seseorang yang akan aku kenalkan nantinya ya. Oke, sebelumnya aku akan menyampaikan dulu nih ya untuk temanya apa sih yang bakal kita bahas. Nah, jadi teman-teman sobiku bisa banget nih mempersiapkan berbagai pertanyaan ya nanti di kolom komentar yang tentunya bakal dibantu dijawab sama narasumber kita pada sore hari ini. Nah, untuk temanya sendiri teman-teman ada waspada wabah penyakit bikin gampang sakit, pahami peran penting nutrisi bagi tubuh. Kita akan bahas ini bersama ya. Di sebelah kita ada Teteh ya, ada Teh Raden Endah nih ya, ahli gizi nih ya. Boleh nih Teh untuk sapa-sapa terlebih dahulu memperkenalkan kepada sobiku nih ya. Silahkan Teh. Terima kasih Mbak Dian. Iya. Halo sobi-sobiku, perkenalkan nama saya Raden Endah Nurhalida, Sarjana Gizi, Registered Dietitian. Kesehariannya kalau saya bekerja di Puskesmas Purwokerto Utara 2, Kabupaten Banyumas. Jadi saat ini sebagai ahli gizi di Puskesmas begitu. Oke, sepertinya sangat dekat dengan masyarakat nih ya. Betul, Jadi ya. mungkin akan relate nih dengan ibu-ibu semuanya ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh banget ya Teh Boleh, untuk boleh. disiapkan. Monggo, Iya. silakan. Nah, gitu ya. Nah, kita udah kenalan nih ya sama Teteh nih ya. Nah, aku mau sedikit membahas nih ya. Kira-kira apa sih yang bakal kita bahas ke depannya? Jadi Teh sekarang ini nih kita tahu ya wabah tuh semakin ada aja gitu betul, ya. betul. Dari mulai polusi yang semakin merebak gitu kan, yang akhirnya mengganggu kesehatan juga. Terus sempat juga ya di China ada pneumonia itu juga. Terus akhir-akhir ini juga ada beberapa kasus COVID lagi nih Teh. Ada, Nah, ya. itu sedikit bikin merinding ya. Iya. Betul. Nah, kalau misalkan kita bahas kayak gitu mungkin bakal banyak banget nih yang bakal kita bahas. Tapi untuk khusus hari ini karena kita lagi ketemu dengan ahlinya nih ya di bidang gizi, jadi kita bakal bahas seputar nutrisinya atau gizinya teman-teman ya. Jadi kalau misal kita bahas tentang kesehatan, pastinya nih ya teman-teman ya, nggak cuma aspek lingkungan aja yang kita perlu perhatikan, tapi salah satunya adalah tentang gizi nih ya. Jadi gimana sih ya peran pemenuhan kebutuhan gizi ya bagi kesehatan kita. Nah, mungkin untuk mulai dari itu, untuk pertanyaan awalnya nih Teh, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Teh, yang dimaksud dengan gizi seimbang itu apa sih Teh gitu? Nah, ya, kalau di gizi ya kita mengenal sekarang konsep pedoman gizi seimbang. Oh, oke. Jadi itu suatu komposisi makanan yang dimakan oleh kita sehari-hari, dari jenis dan jumlahnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oh, oke. Ya, nah biasanya gizi seimbang ini kita gambarkan dengan tumpeng. Oh, tumpeng. Iya. Waduh, udah bayangin Nah, tumpeng Teteh enak udah punya ya? gambarnya Oh, udah nih, ada nih. kayak gini Ya, nih. Bisa waduh. kelihatan gak ya seperti ini gambarnya? Jadi kalau di Indonesia ini gizi seimbang digambarkan sebagai tumpeng. Jadi tumpeng gizi seimbang istilahnya ya. Nah, di sini menggambarkan apa saja sih yang harus kita makan
makan dalam Oke. keseharian dari mengerucut ke atas. Jadi Oh, ada oke. paling bawah ini ada jenisnya apa saja, Mhm. kemudian semakin ke atas ini akan semakin sedikit jumlah yang dibutuhkannya. Oh, iya. Dan selain itu, selain kita memperhatikan jenis apa yang kita makan, kita Mhm. juga harus memperhatikan ada ini aktivitas fisik. Ya, Iya. selain apa yang dimakan, ada aktivitas fisik, Heeh. kemudian menjaga berat badan tetap normal. Mhm. Kemudian ada perilaku hidup bersih dan sehat Oh, iya, dan minum air putih 8 gelas, minimal 8 gelas per hari. Sehari Nah, ya, ini oke. prinsip dari gizi seimbang. Di paling bawah ini akan terlihat jenis karbohidrat. Mhm. Ini adalah sumber utama energi kita. Mhm. Biasanya kita memerlukan 3 sampai 4 porsi sehari. Oh, iya. Ya, kemudian lebih ke atas lagi ini ada sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan serat. Ini Mmm. dibutuhkan sekitar 2 sampai 3 porsi, Mhm. untuk buah 2 sampai 5 porsi, untuk sayur 3 sampai 4 porsi. Oke. Kemudian lebih ke atas lagi semakin mengerucut ya, Mhm. ada protein. Nah Mhm. ini fungsinya nih, kan ada kaitannya dengan penyakit infeksi. Iya. Nah ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi Oh, sumber iya, oke. protein itu bisa kita dapatkan dari protein hewani dan protein nabati. Jadi Oke. sekitar Mhm mhm. 2 sampai 4 porsi Mhm. sehari. Mhm. Kemudian ke atas lagi ini yang harus kita batasi, gula, Mhm. garam, makanan yang Nah, ya itu manis, tuh, aduh. lemak-lemak. Nah, itu yang harus kita Kayaknya susah batasi. dihindari nih Teh. Iya, itu ya yang menjadi apa, Mhm. prinsip dari gizi seimbang, Oke. seperti itu. Jadi tadi udah sedikit dibahas nih ya, Sobiku ya. Ternyata ya untuk apa namanya, terkait kesehatan kita, Iya, selain tadi ada gizi, kita juga harus iya, memperhatikan ada aktivitas aktivitas fisik, ada betul, juga tadi dari lingkungan juga ya Teh. betul. Heeh. Jadi salah satunya tadi ya, untuk Mmm, poin utamanya adalah terkait gizi nih teman-teman, mhm, nutrisi juga. Jadi mhm, kita juga harus memperhatikan itu betul, juga. betul. Heeh. Nah, sebenarnya kalau yang membeda dulu kita pernah denger ya Teh, 4 Mhm. sehat 5 sempurna. Nah iya itu Nah, zaman teteh sekolah dulu. iya, 4 masih sehat ngalamin 5 juga Teh. iya masih, Iya bener. 4 sehat 5 sempurna. Heeh, nah sebenarnya bedanya apa sih sama tadi, Mmm. tumpeng gizi ini gitu? Jadi, 4 sehat 5 sempurna Mhm. itu kan, dulu yang mempopulerkannya itu Bapak Gizi Indonesia, Oh, oke. namanya Profesor Purwo Sudarmo. Itu Mhm. dari tahun 1952, itu sudah diperkenalkan. Jadi Cukup lama untuk ya? ya Mhm mhm. sebagai upaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan gizi yang ada di Indonesia, Mhm. beliau memperkenalkan itu konsep, 4 sehat 5 4 sehat 5 sempurna. Nah sempurna, oke. bedanya karena semakin, kemajuan ilmu dan teknologi Mhm. sekarang, konsepnya itu menjadi gizi Gizi seimbang. Nah seimbang. kalau dulu 4 sehat 5 sempurna itu sempurnanya karena ada susu. Oke. Susu itu dikelompokkan tersendiri. Mhm. Kalau belum, minum susu belum sempurna. Oh Jadi iya. yang ditekankan itu waktu zaman dulu itu, 4 jenisnya saja, yang apa yang harus Oke. dimakan, tetapi porsinya Mhm. belum ditentukan. Nah, kalau yang sekarang gizi seimbang itu sudah ditentukan, sudah dianjurkan berapa porsi-porsi Berapa dari tiap porsinya? jenis makanan tersebut, Mhm. dalam sehari-harinya. Iya. Kemudian, kalau sekarang susu itu masuk ke kelompok protein. Oh protein, Ya, iya. sama saja seperti kita makan ikan, makan Mhm telur, mhm mhm. daging, Iya. ya. Nah, susu masuknya ke dalam situ. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa minum susu, Mhm. kita harus ganti dengan produk yang satu jenis itu Protein dari yang lainnya, proteinnya, oke. seperti itu. Kemudian, pada konsep 4 sehat 5 sempurna, dulu belum menekankan kepada PHBS, Oh belum apa ada itu? keragaman yang perilaku hidup bersih dan Oh sehat. iya. Dalam, konsep gizi seimbang, PHBS juga Mhm. ditekankan. Kita harus cuci tangan Iya sebelum betul. dan sesudah makan, ada Oh, 5 momen ya. iya, heeh. Terus, ketika setelah memegang hewan peliharaan, kemudian Mhm setelah berkebun, atau setelah buang air besar dan buang air kecil. mhm. Nah itu PHBS-nya. Jadi ini ada Mmm. ada kaitannya juga nanti ke penyakit infeksi kalau kita tidak bersih, Oh iya kuman-kuman bisa betul. masuk. Iya, Nah seperti itu. Kemudian juga, Gimana Teh? dari aktivitas fisik. Mhm. Nah itu kita perlu 3 kali seminggu. 3 kali seminggu olahraga Olahraga. secara rutin Iya. Nih selama 30 menit. heeh heeh. Iya, Kaum mager ya minimal banget tadi 3 mhm, kali seminggu ya 3 Teh? kali. Gimana 3 nih Mbak kali. Diani, bisa Aduh. nggak? Itu harus rutin ya sobi-sobiku. Jadi selain Heeh. asupan makan, jadi memang, gizi seimbang itu, mengupayakan supaya asupan yang masuk Mhm. dengan asupan yang keluar itu bisa seimbang. Jadi nanti ada, Mmm. berat badan yang
normal. Mhm. Indikatornya kita sudah seimbang itu Mhm. dari berat badan. Oke. Iya, kita bisa melihat berat badan kita normal atau tidak bisa Mhm. menggunakan indeks massa tubuh. Iya. IMT. Nah, indeks massa tubuh itu bisa kita hitung, kita harus tahu dulu berat badan kita dalam satuan kilogram, kemudian kita juga harus tahu tinggi badan kita Tinggi dalam badan. satuan meter. Jadi nanti berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Nanti hasilnya Mhm. kita rujuk ke standarnya. Mhm. Kalau di bawah 18,5 Mhm. masuknya gizi kurang. Oke. Kurus. Kurus ya. Iya, kalau antara 18,5 sampai 23 apa sampai 25 tergantung standarnya dari WHO sampai Heeh. 25 itu normal. Kalau di Oke. atas 25 sudah overweight, Waduh, sudah overweight. obesitas. Nah, ini Iya. aduh harus hati-hati nih Iya, harus gitu. hati-hati Iya. ya. Nah, Oke. seperti itu ya. Jadi perbedaannya Mhm. semakin sekarang sudah diubah, kita Iya. tidak bilang lagi 4 sehat 5 Mhm. sempurna tapi gizi Gizi seimbang. Jadi lebih kompleks lagi ya Teh. Iya, betul sekali. Jadi semuanya tadi dibahas nggak cuma tadi untuk makanannya, tapi gimana porsinya gitu ya. Iya. Terus apa namanya tadi juga ada aktivitas fisiknya dan lain sebagainya gitu. Ada pedoman hidup bersihnya juga gitu. Iya. Ya percuma aja kalau misalkan kita makan gizi-gizi yang seimbang udah bagus, tapi kitanya juga mungkin lingkungannya kotor atau kebiasaan kita yang kotor, itu pun ya akhirnya masuk juga tuh ya kuman-kuman juga gitu. Kemudian yang keanekaragaman makanan itu juga ada dalam gizi seimbang. Oh iya, Ya, karena tidak ada oke. satu makanan yang lengkap kecuali ASI. Oke, iya Nah, betul. khusus usia bayi 0 sampai 6 bulan ASI kan sudah lengkap, tetapi kalau setelah itu kita harus beragam. Dari ada karbohidratnya, protein hewani, nabati, sayur, buah itu harus ada dalam menu makan kita sehari-hari. Jadi tadi selain di dalam bentuk yang tumpeng gizi seimbang, untuk gizi seimbang juga kita bisa menggunakan isi piringku. Jadi Isi sudah piringku. diperkenalkan juga oleh Kemenkes ya, isi piringku itu memperlihatkan seberapa banyak yang kita makan. Jadi 50%-nya itu sayuran dan buah, nanti Oke. sisanya 50%-nya lagi adalah karbohidrat dan protein. Oke. Iya. Kalau kita makan berarti kita ambil sayurnya dulu ya. Harus Iya bener. dibanyakin dulu sayurannya. Iya, harus dibanyakin dulu nih sayurannya nih. Itu kalau untuk orang dewasa, kalau anak-anak beda lagi nanti. Iya betul. Soalnya tadi emang porsinya juga masing-masing tadi ya Teh. Iya. Nah, kita ngomongin apa namanya kebutuhan gizi ini cukup kompleks ya untuk badan kita. Nah, emang seberapa penting sih atau kontribusinya apa sih dengan kita makan sehat kayak gitu? Emang badan kita ngaruhnya gimana sih kayak gitu Teh? Nah, itu dia. Badan kita. Kalau kita tadi asupan gizinya itu baik, badan kita akan sehat ya. Kemudian tidak gampang sakit. Karena tadi ada protein juga yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau misalnya kita kekurangan protein, daya tahan tubuh menurun, virus masuk, udah deh nanti bisa kena sakit, gampang sakit seperti itu ya. Kemudian selain tadi daya tahan tubuh, kalau kita kekurangan asupan makanan juga menjadi gizi buruk kalau buat anak-anak. Oh iya betul. Sekarang lagi banyak kasus stunting ya. Nah, banyak banget itu lagi jadi PR banget ya. Nah, ini di 1000 hari pertama kehidupan sangat penting sekali. Seorang ibu harus bisa memiliki pengetahuan gizi untuk bisa memberikan gizi yang baik bagi anak-anaknya. Jangan sampai ketika masih dalam kandungan pun harus diperhatikan. Jangan sampai kurang gizi. Nah, kalau kurang gizi nanti malnutrisi itu ya, gizi kurang, gizi buruk. Terus stunting, kemudian kalau kelebihan juga nggak bagus. Oh, kalau kelebihan tuh apa tuh emang dampaknya tuh Teh? Kelebihan berat badan, obesitas itu juga menjadi faktor resiko ke penyakit degeneratif seperti penyakit metabolik, diabetes mellitus, kejadiannya akan semakin tinggi, kemudian juga hipertensi, jantung koroner, nah itu ke arah sana. Makanya harus di ini ya untuk pola makannya harus diperhatikan. Iya. Makanya tadi di situ juga di gizi seimbang disebutkan porsinya juga ya Teh. Karena kalau misalkan terlalu banyak juga ada dampaknya, kurang juga ini apa namanya ada dampaknya. Jadi harus seimbang. Kayak timbangan. Iya betul. Harus seimbang, jangan berat sebelah. Dari tadi kan kita ngomongin kayak takarannya tuh berbeda gitu ya Teh dari tadi bayi gitu kan, terus sampai
dewasa. Emang gimana sih Teh itu perbedaannya dari setiap usia gitu untuk takaran kebutuhan setiap gizinya? Iya, betul. Kebutuhan gizi itu tergantung dari usia, dari jenis kelamin. Oh, jenis kelamin juga? Iya, biasanya Oke. laki-laki tuh massa ototnya kan lebih banyak dibandingkan perempuan. Biasanya nanti jadinya kebutuhan gizinya akan lebih banyak dibandingkan Oke. perempuan. Itu yang membedakan. Kemudian tadi usia udah ya, kemudian kondisinya. Apakah dia sedang sakit? Oke. Apakah tidak? Biasa saja kalau sedang sakit juga ada peningkatan kebutuhan. Kemudian pada kondisi wanita sedang hamil itu juga ada perbedaan. Sedang menyusui itu berbeda lagi. Nanti kita ahli gizi ini akan menghitungkan khusus nih buat individunya. Nah nanti kalau misalnya sobi-sobiku semua memerlukan bagaimana sih kebutuhan saya harus seperti apa sih? Nanti bisa konsultasi dengan ahli gizi di fasilitas kesehatan terdekat, bisa di rumah sakit juga bisa seperti itu. Oh, berarti bisa aja dikonsultasikan Bisa, aja ya Teh. bisa. Olahragawan juga beda. Oh iya, beda lagi ya. Beda. Jadi tapi ada juga Kemenkes sudah ini ya membuat ini peraturan gitu ya, ada angka kecukupan gizi. Jadi itu untuk sekelompok masyarakat, rata-rata. Oh, Kita rata-ratanya. bisa tahu gitu. Kalau usia 0 sampai 5 bulan bayi energinya rata-rata 500 kalori. Berarti itu didapatkan dari hanya ASI saja. Oh, ASI ya. Kemudian nanti 1 tahun ada lagi meningkat lagi misalnya 900 kalori gitu. Itu harus dari makanan sehari-harinya. Dewasa nanti rentangnya antara 1.400 sampai 2.250 untuk wanita. Kalau untuk pria 1.500 sampai 2.700 kalori per hari, lebih banyak. Iya, gitu. jadi nggak asal-asalan ya. Ada perhitungannya. Ada perhitungannya, benar. Semuanya harus diperhitungkan teman-teman. Iya, oke. Aku mau nanya lagi nih, Teh. Nah, kalau misalkan pola makan sehat ini gimana sih dia bisa membantu kita untuk melawan tadi infeksi atau penyakit atau mungkin wabah yang lagi banyak menyerang kayak gitu Teh? Iya. Ini ada kaitannya ya infeksi dengan asupan. Oke. Kalau asupannya kurang bisa juga infeksi. Atau bisa jadi dia infeksi duluan kemudian nafsu makan menurun, asupannya jadi sedikit. Nah itu. Jadi kalau kita ada infeksi virus atau penyakit yang lainnya biasanya kebutuhan itu akan meningkat. Jadi kita harus makan. Harus ditingkatkan lagi kalorinya. Kalau misalnya lagi sakit memang perlu makan. Makanya kita selalu memotivasi ya kalau pasien-pasien yang sedang sakit harus makan. Dari gizi itu komposisinya tadi sudah lengkap ya, ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, itu semua dalam tubuh akan dicerna dan menjadi memberikan manfaat kepada tubuh kita supaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh tadi. Tubuh kita jadi lebih bugar, lebih sehat. Gitu. Soalnya kan orang kadang seringnya nyalahinnya ini karena cuacanya nih lagi kayak gini ya, mungkin itu ada juga pengaruhnya. Salah satu faktor. Tapi kan kalau misalkan tadi ya balik lagi makan kita nggak bener juga ternyata cukup berpengaruh gitu ya Sangat Teh. berpengaruh dan sangat penting sekali untuk pemenuhan gizi setiap harinya. Jangan sampai kurang seperti itu. Iya. Benar-benar. Nah, berarti sebenarnya banyak faktornya nih ya sobi-sobiku ya. Jadi kalau misalkan apalagi tahu nih ya kondisi lingkungannya atau mungkin cuacanya lagi kurang mendukung, nah sobiku juga bisa memperhatikan dari asupan gizinya. Jadi sebagai langkah preventif ya biar nggak gampang sakit gitu ya sobiku. Setuju. Iya. Kalau misalkan dari sobiku ada yang mau ditanyain silahkan ya, ditanyain aja di kolom komentar. Nanti kita juga bakal tanya jawabnya juga bakal ada ya. Nah sekarang gilirannya aku lagi enak-enaknya untuk nanya-nanya nih, jadi pengen menghabiskan semua pertanyaan dulu nih ya Teh. Boleh silakan. Nanti ada gilirannya nih ya buat sobi-sobiku juga ya, tenang aja ya. Oke. Nah kalau misalkan kebutuhan untuk anak ini gimana nih Teh kebutuhan gizinya? Soalnya ini banyak emak-emak nih ya. Otomatis banyak juga nih ya yang punya anak, karena nggak sedikit juga di antara emak-emak yang ada ini juga konsumsi juga nih ya susu etawak juga. Nah itu kan sebagai kesadaran juga nih ya, salah satu kesadaran juga untuk pemenuhan nutrisi. Nah sebetulnya gimana sih kebutuhan gizi ya bagi anak-anak gitu? Seperti apa Teh? Jadi untuk
untuk anak itu ya ada standar emasnya nih, pemberian makan Oke. pada bayi dan anak. Mhm. Ada 4. Pertama, lakukanlah inisiasi menyusui dini atau IMD minimal 1 Oke. jam pada saat bayi baru lahir. Nah, Oke. kemudian rawat gabung, kan ada kontak kulit nih ya. Nah, Mhm. ini sebagai kunci gerbang suksesnya menyusui. Oh, Nah, itu oke. perlu dilakukan. Mhm. Kemudian yang kedua, berikan hanya ASI saja, ASI Oh, ASI eksklusif ya. eksklusif ya, Nah, oke. itu dari mulai dia lahir sampai usia 6 bulan. 6 Kenapa bulan. hanya ASI saja? Karena kalau bayi itu kalau baru lahir, Mhm. pencernaannya kan belum punya enzim, Iya, dia belum bisa mencerna oke. makanan selain ASI. Mhm. Kenapa kok ASI bisa? Karena ASI itu membawa enzimnya sendiri. Sangat Mmm. spesial Oh iya, luar sebenarnya. biasa, Luar iya, biasa heeh, ya iya ASI itu. ASI. Oleh karena itu kami sarankan ibu-ibu yang punya bayi, Mhm. berikan hanya ASI saja Mhm. ketika dia lahir sampai usia 6 bulan. Nah, Mhm. nanti standar ketiga, tepat di usia 6 bulan, Mhm. itu udah ada kesenjangan kebutuhan. Kemudian Oke. pencernaan bayi sudah siap menerima makanan selain ASI. Sudah Oke. ada enzimnya Mbak Dian. Oh iya, Iya, udah lebih bagus lagi ya sudah harus pencernaannya, heeh, ditambah. Karena kalau oke. dari ASI saja itu Mhm. nggak cukup. Iya. Sudah ada pertambahan kebutuhan di usia tepat 6 bulan. Jangan Mhm. terlalu dini, jangan Mhm. juga lebih dari 6 bulan. Tepat Oke. di usia 6 bulan. Mhm Nah, mhm. berikan MPASI, makanan pendamping ASI yang baik dan kualitasnya baik. Dari Mhm. MPASI lokal biasanya, makanan keluarga kita. Oke. Nah, ini ada standarnya juga dari WHO. Oh, apa tuh, Teh? Ada teksturnya harus bagaimana, Oh, porsinya tekstur. berapa banyak. Mhm. Jadi di waktu awal usia 6 bulan itu teksturnya lunak, bukan encer. Lunak ya? Iya, Oke. lunak seperti kita makanan keluarga tapi Oh, dihaluskan, disaring dihaluskan. lagi, Oke. tapi nggak encer gitu. Kalau Oke oke. kita sendokin tuh nggak cepet jatuh lah. Nah, itu Mhm. yang bagus. Kemudian 1 sendok makan Mhm. awal mulanya Nyobanya, diberikannya oke. jumlahnya, porsinya. Oke. Nah, itu berapa kali sehari? 1 sampai 2 kali. Jadi nanti Mmm. menyesuaikan dengan kemampuan si anak. Mhm mhm. Nah, keberagaman juga udah ada di situ. Mhm. Tadi sumber karbohidratnya mau dikasih apa Mhm. nih? Iya. Nasi. Kemudian sudah campur nih, ada protein hewaninya sudah dikasihkan. Sudah Oke. mulai Iya. ada sayuran dan buah, tapi itu Mhm. tidak jadi nanti proporsionalnya ada ya. Kemudian 7 sampai 9 bulan itu Mhm. juga ada lagi. Nanti Mhm. sudah semakin bertahap teksturnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan itu ya. Kalau anak-anak tuh paling penting sekali protein hewani ya, sobi-sobiku. Nah, ini Oke. paling bagus banget karena protein hewani itu Mhm. mudah dicerna. Oh, Iya, oke. bioavailabilitasnya itu lebih tinggi. Tadi Mmm. protein hewani apa aja? Telur ya, Telur, iya. kemudian daging, Mhm. dagingan, ada daging ayam, daging sapi, daging Ikan kambing, gitu ya? ikan, Heeh. kemudian ada susu dan produk olahan susu. Tapi Oke. iya nanti kita menyesuaikan saja seperti itu. Jadi itu Oke. yang paling penting sekali. Kemudian dari untuk vitamin mineralnya dari sayuran dan buah-buahan kita perkenalkan, tapi porsinya Mhm. tidak terlalu banyak. Terlalu Lemak banyak. juga penting. Kita Mhm. kasih santan, kasih minyak, kayak gitu Oke. makanannya. Mhm mhm. Pokoknya ini berbeda dengan orang dewasa. Kalau anak-anak itu butuh protein hewani dan lemak yang sesuai dengan Sesuai. kebutuhannya. Supaya Oke. pertumbuhan, perkembangannya itu tidak terhambat. Gitu, Oke. supaya bagus. Jadi, ternyata untuk kebutuhan nutrisi juga tuh ngaruh Mhm. juga untuk perkembangan ya si Betul betul. kecil ya. Kan dari otak dulu kan dia Iya betul, berkembang. Kalau protein heeh. hewaninya bagus, Mhm. otaknya juga jadi Biasanya bagus. kayak omega 3 gitu gak sih Teh? Iya, Sering dari ikan dengernya. Iya, kan? Iya, omega heeh, di 3, omega HA. 6 Iya, semuanya heeh. ada. Iya, betul, Mhm. bener 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 bener. Dan pastinya juga nanti, apa namanya, bisa apa ya, mempercepat pertumbuhannya dengan Iya, baik gitu betul. ya. Harus Heeh. dipantau ya sobi-sobiku Iya setiap tuh. bulannya ke posyandu juga Nah kalau tuh. bayi. Nanti kan Aduh. ada KMS-nya di situ Heeh. kita bisa melihat ada grafik Mhm mhm pertumbuhan mhm. dari berat badan brut usia, tinggi badan brut Mhm usia, mhm berat mhm. badan brut tinggi badan, lingkar kepala juga diukur. Lingkar Ya karena kepala, ini oke. ukuran otak ya. Mhm Jadi mhm kalau mhm. misalnya di bawah standar itu harus harus kita rujuk. Oh, harus Iya, dirujuk, karena oke. kan mungkin ada sesuatu yang memang mikrosefali namanya. Oh, Kalau iya. di atas juga nggak boleh. Jadi harus Mhm sesuai mhm. dengan standarnya. Makanya itu Mmm. harus diukur juga pada bayi-bayi. Wah.
Berarti perlu banget nih ya, Mhm. bunda-bunda di luar sana juga untuk memperhatikan banget nih ya, selain yang Iya. terlihat dari luarnya, tapi dari dalamnya untuk pemenuhan nutrisinya, kebutuhan hariannya harus diperhatikan gitu. Soalnya kadang, kalau di masyarakat kita, udah yang penting kenyang kayak gitu kan Nah, kadang iya kan ya. Teh. Iya kan, kayak Iya apa betul. aja kasih, Mhm, dimasukin, padahal, mhm, belum usianya yang sesuai mhm. mungkin seperti itu. Jangan sampai ya, Jangan sampai, karena iya. resikonya bisa menyebabkan kematian. Waduh, Kalau tuh. misalnya belum saatnya makan, Mhm, harusnya hanya ASI saja udah mhm, disuapin pisang misalnya, aduh mhm, bahaya nanti bisa pencernaannya terluka, perlengketan usus, kan bisa mhm, menyebabkan mhm. kematian. Oke. Awalnya mmungkin baik ya karena Iya, kurangnya pengetahuan gizi tadi, iya bener. makanya nanti, harus, terus di-update. Iya, harus terus di-update Iya, ya. Banyak juga untuk, apa namanya, fasilitas untuk kita belajar juga tadi salah satunya mmm, juga puskesmas ya yang betul terdekat ya, betul. heeh. Mungkin yang tadi kalau misalkan yang rumahnya deket nih ya dengan lingkungannya Teteh nih ya, bisa nih ya, Boleh boleh. dikunjungi. Iya, nanti bisa juga tuh ya untuk Mmm, dikonsultasikan seperti itu. mhm. Nah, tadi kan juga dibahas ya Teh kalau misalkan, untuk anak sendiri itu juga Mmm, di masa, apa namanya, masih di dalam kandungan juga. iya Nah, iya, otomatis itu kan yang makan ini kan, ini ya, ibunya gitu ibu ya hamil. heeh, ibunya, ibu yang hamil gitu ya. Nah, kalau Iya, kebutuhan untuk ibu hamil sendiri itu gimana Teh? Untuk biar dia tetap sehat mmm, juga ya, terus, si kandungannya atau anaknya juga ikut tumbuh dengan baik gitu di dalam iya. kandungan. Jadi, pada kondisi kehamilan itu, terjadi peningkatan kebutuhan kalori ya. Jadi trimester 1 itu sekitar 100 kalori, Mhm, kalau tidak salah kalau saya lihat itu. Kemudian semester 2 dan 3 itu 300 kalori, kemudian mhm, protein hewani juga ada penambahan, peningkatan oke, kebutuhan. mhm, Dan nanti, biasanya ibu hamil ini harus antenatal care terpadu atau ANC terpadu di puskesmas. Nanti akan oke, kita, deteksi secara keseluruhan. Nah, nanti komposisi gizinya tuh, nanti kita akan sampaikan di sana. Biasanya mmm, nanti per semester, misalnya, mhm, trimester 1 itu, kebutuhan karbohidratnya sekitar 5 porsi sehari. Jadi oke, kita bisa bagi 3 kali makan utama, mhm, 2 kali snack. Gitu, jadi, oke, snack yang berbahan dasar karbohidrat. mhm, mhm, Kemudian protein itu 4 porsi mhm. sehari. Protein itu harus, wajib ada setiap hari. Harus ada ya? Harus, karena di awal-awal itu biasanya mual, muntah ya, Iya bener, nggak nafsu mhm, makan, itu mhm, banyak sekali yang datang konseling ke teteh itu ya, kalau heeh, ibu hamil trimester awal itu muntah-muntah, mual, nggak mau makan, makannya cuma buah aja katanya gitu. Nah itu waduh, nggak boleh, jadi harus, lengkap ya walaupun kita heeh, sedang mual, tapi mungkin mhm, pasti ada nih makanan yang tidak membuat mual, masih bisa dimakan. Nah itu nggak apa-apa, mhm, memang sih variasinya kalau itu-itu aja nggak apa-apa, yang penting porsinya. Tadi karbohidrat 5 porsi, mhm, kemudian proteinnya bisa protein hewani itu 4 porsi, mhm, protein nabati juga 4 mhm, porsi, sayur dan buah 4 porsi, kemudian nanti oke, minum air putih 8 gelas sehari. oke, Jangan sampai kekurangan cairan. Bisa oke, dari kuah sayur, dari air minum, atau jus buah, sari buah itu bisa. oke. Gitu. Nah, mungkin ini ya giliran aku mau masuk ke pertanyaan, beberapa pertanyaan udah masuk nih Apa Teh, itu? untuk banyak nih, aduh aku sampai bingung nih ya milihnya nih, waduh waduh udah banyak nih Teh. Nah, oke, ada nih salah satunya dari Mhm, Kak Kalika ya. Nanya nih, Teh untuk anak yang mengalami stunting, mhm, apakah daya tahan tubuhnya akan lebih lemah mhm, dibandingkan anak normal lainnya? mhm. Tambahan makanan apa yang sebaiknya diberikan agar daya tahan tubuhnya lebih kuat? Ya, Ah, bagus banget iya. nih pertanyaannya Bagus nih ya, bagus. ya. Teh Kalika. Iya, Siapa namanya? Kalika? Kalika, iya betul. Ibu ya? Iya boleh lah ya dipanggil Ibu. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, Heeh, stunting itu ditandai dengan ini ya, kan dia kekurangan gizi ya, mhm, dari mulai dalam kandungan ketika dia mhm, lahir itu ditandai dengan tinggi badannya kurang dari standar, kurang dari -2 standar deviasi. oke. Itu pendek atau sangat pendek. Kemudian, perkembangan otaknya juga, Mhm, tidak bagus ya, mhm, jadi ada, terhambatnya perkembangan, jadi mhm, fungsi-fungsi motorik itu juga mhm, terhambat dan tentunya karena dia kekurangan nutrisi, daya tahan tubuhnya itu akan mhm. melemah. Biasanya anak yang stunting itu diikuti oleh penyakit infeksi lainnya. Bisa Oke. ada,
diare, Mhm. TB, TBC Iya itu ya. iya. Kemudian, penyakit infeksi lainnya yang bisa menyerang, ke tubuh si anak tersebut. Oke. Jadinya, pasti akan terjadi penurunan, berat badan. Jadi itu Mhm. nanti grafiknya itu akan menurun, Menurun. tinggi badan sama, tinggi badan berat usianya juga sangat pendek. Tapi Mhm. kadang juga ada yang, karena dia sangat pendek, jadi Mhm. nggak terlihat kurus gitu. Mhm. Jadi malah terlihatnya gemuk. Ada yang Oh. stunting seperti itu. Oh iya ada teh? Ada, iya. Oh. Ada juga yang, pada saat lahirnya itu ada, kelainan kongenital, Apa itu cacat teh? Oh cacat, cacat, iya itu oke. juga. Kemudian kalau yang stunting itu ketika, dia dewasa dia tidak bisa mempergunakan kognitifnya, Mmm. karena perkembangan otaknya juga kan sudah terhambat. Mhm Nah mhm. ini kalau sudah stunting seperti itu sulit sekali untuk diintervensi, Mmm. harus kita cegah. Oke. Dia dari 1000 hari pertama kehidupan itu sampai Mhm. usia 2 tahun itu masa yang paling krusial. Nah, Mhm. ketika kita temukan, stunting ya, Mhm. bayi stunting itu Mhm. harus segera kita intervensi tetapi tidak bisa 100% menyembuhkan. Oke. Iya, nah itu sudah terjadi stunting sulit Oke, sekali makanya heeh. kita, mulai dari remaja Mhm. itu. Jadi ada siklus remaja, kemudian Mhm. dari, wanita usia subur, Mhm. ibu hamil, Mhm. itu ya kita, intervensi supaya Iya. tidak, lahir bayi-bayi stunting. Ibu Oke. hamil juga nggak boleh nggak boleh lingkar lengannya kurang dari 23,5. Oke. Itu kurang energi Mhm. kronis, itu bisa, berpengaruh juga terhadap stunting. Stunting, Iya. mhm. Nah, bagaimana caranya supaya meningkatkan daya tahan Iya tubuh? daya tahan Jadi si tubuhnya. anak Mhm. kita berikan dengan gizi seimbang tadi. Protein Mhm. hewani kita berikan ya, kemudian juga dari karbohidratnya, Mhm. vitamin, sayur itu dan buah kita berikan. Oke. Konsep gizi seimbang kita terapkan di situ. Mhm. Tapi kalau misalkan ya Teh, tadi sebenarnya kan bagusnya kita melakukan langkah preventif ya, Iya, dari mulai tadi, ibunya, untuk, apa namanya, kehidupan awal si betul. anaknya gitu. Tapi Iya. kalau misalkan nih ya, amit-amit nih Mhm ya Teh, tapi mhm. udah Sudah terjadi terjadi. iya gitu. Nah kira-kira apa sih yang langkah bisa dilakukan gitu Teh? Biasanya, anak-anak tersebut diintervensinya ya, Mhm. banyak sekali intervensinya nih. Kalau dari gizi, kita berikan makanan dengan gizi seimbang yang Mhm. dibutuhkan oleh si anak tersebut, Mhm mhm. kemudian kalau motoriknya terganggu, harus terapi dong. Oh iya Iya, betul. dengan dokter spesialis Mhm. anak. Jadi tumbuh kembangnya ini tidak maksimal. Biasanya anak-anak yang Mhm stunting mhm. itu nanti kalau kerjanya paling apa yang cuma yang mempergunakan tenaga aja karena Mhm. kognitif nggak bisa. Mhm Nah, mhm apa mhm. yang akan terjadi di masa depan kalau banyak sekali kasus, anak-anak stunting? Negara Mmm. kita bagaimana nantinya gitu ya. Aduh, iya. Kualitas sumber daya manusianya akan, Mhm. menurun gitu. Jadi, ini yang menjadi hot issue saat ini Mbak Dian, Oh iya? stunting ya. Oh iya Jadi bener, mhm. semua semua kalangan, semua dinas itu Mhm. mengintervensi. Mmm. Jadi bukan hanya dari gizi saja ternyata dari lingkungan, ini juga Lingkungan, pengaruh ya kalau misalnya, air bersih tidak ada juga ke oke. penyakit infeksi Mhm ya, mhm mhm. seperti itu. Jadi saling berkaitan gitu. Oke. Jadi emang sebenarnya ini PR kita PR iya. semuanya, iya ya. Mungkin dari pemerintah juga bisa membantu. Nah kita juga harus, kalau misalkan semua dukungan udah maksimal tapi dari kitanya nggak melakukan Iya juga percuma aja ya. iya. Jadi boleh ya nih ya sobi-sobiku juga harus memperhatikan akan hal tersebut ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Teh ya, ini, cukup menarik juga sih ya Teh nih. Apakah anak-anak sering minum teh itu menghambat penyerapan zat besinya? Betul.